Assalamualaikum. Uni mau tanya dulu ke kawan-kawan. Di dunia ko, orang masih sibuk baku hantam pakai rudal, pakai kapal perang, pakai drone mahal-mahal. Padahal kalau dipikir-pikir, yang hancur bukan cuma gedung, yang hancur itu masa depan manusia. Dan lucunya, setiap perang selalu punya alasan yang kelihatan mulia. Katanya demi keamanan, katanya demi stabilitas, katanya demi demokrasi. Tapi korban tetap satu, manusia biasa. Saya Winnie, Iko dikasih paham. Baru-baru ini, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM mengatakan inisiatif Presiden untuk menjadi mediator konflik Iran adalah bentuk intervensi kemanusiaan. Kalau kata beliau, perang itu bertentangan dengan nurani manusia. Dan di Indonesia tidak perlu merasa kecil untuk ikut mendorong perdamaian dunia. Kalimatnya bagus, sangat ideal, tapi Uni jadi kepikiran ya. Di dunia internasional, negara besar sering bilang mereka menjaga perdamaian. Tapi caranya aneh juga. Mereka bilang menjaga perdamaian dengan mengirim senjata. Mereka bilang menjaga stabilitas dengan menjatuhkan bom. Dan mereka bilang melindungi HAM dengan menginvasi negara lain. Kalau orang Minang bilang, mencari damai kok pakai marah. Itu namanya bukan damai, itu namanya alasan. Perang di Timur Tengah bukan cuma soal geopolitik, bukan cuma soal pengaruh, bukan cuma soal energi. Di balik itu semua ada manusia, anak-anak yang kehilangan sekolah, ibu yang kehilangan rumah, dan generasi yang tumbuh dengan trauma. Dalam perspektif hak asasi manusia, perang selalu punya satu fakta yang sulit dibantah. Tidak ada pemenang, yang hanya tingkat penderitaan yang berbeda. Kadang Uni mikir ya, di ruang konferensi internasional, orang debat pakai jas mahal. Mereka bicara strategi global, bicara stabilitas kawasan, bicara keseimbangan kekuatan. Tapi di kampung pengungsian, anak-anak cuma bertanya satu hal sederhana. Besok kita makan apa ya? Nah, di sini posisi Indonesia menarik. Kita bukan negara adidaya. Kita tidak punya ratusan pangkalan militer di luar negeri. Tapi kita punya satu hal yang sering dilupakan dunia. Pengalaman hidup berdampingan. Negara dengan ratusan etnis, ratusan bahasa, dan sejarah konflik yang juga tidak sedikit. Artinya kita tahu satu hal penting. Damai itu tidak lahir dari kekuatan senjata. Damai lahir dari kemauan untuk mendengar. Orang Minang punya pepatah. Nan kusui disalasayan, nan karuah dijanyahan. Yang kusut diselesaikan, yang keruh dijernihkan. Bukan malah ditambah kusut, pakai misil. Bukan ditambah keruh, pakai embargo. Kalau Indonesia benar-benar ingin jadi mediator dunia, maka yang harus dibawa bukan hanya diplomasi, tapi juga moral clarity. Keberanian untuk bilang perang itu salah, siapapun pelakunya. Pelanggaran HAM tetap pelanggaran HAM, siapapun negaranya. Karena kadang dunia internasional punya penyakit yang sama, standar ganda. Kalau negara kecil melanggar, HAM langsung disangsi. Kalau negara besar melanggar, HAM biasanya disebut situasi yang kompleks. Padahal bagi korban perang tidak ada istilah geopolitik. Tidak ada istilah kepentingan strategis. Yang ada hanya satu kenyataan. Rumah yang hilang dan hidup yang tidak akan pernah kembali sama. Jadi, kalau Indonesia benar-benar ingin bicara perdamaian dunia, Uni cuma punya satu harapan sederhana. Jangan cuma jadi mediator di meja diplomasi, tapi juga jadi suara moral yang berani mengatakan perang tidak pernah manusiawi. Karena pada akhirnya kemanusiaan tidak diukur dari siapa yang paling kuat, tapi dari siapa yang paling berani menghentikan kekerasan. Kalau kata orang Minang, kok indak bisa menambah kebaikan, jangan sampai menambah kerusakan.
Kalau kamu tidak bisa menambah kebaikan, jangan sampai menambah kerusakan. Kalau menurut kalian, apakah dunia masih benar-benar mencari perdamaian? Atau sebenarnya kita hanya mencari alasan baru untuk berperang? Tulis pendapat kalian di komentar, karena di channel ini kita tidak cuma cerita, kita kasih paham. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dikasih paham Uniwini. Jangan lupa like, share, dan komen jika menurut Dunsana Sadonyo ini penting.